Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim amma ba'du. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu Hadraji Maulana Sa'ad Barakatum katakan, para sahabat radhiyallahu anhu dahulu mereka menikah mencari keberkahan dengan mengawalkan sunnah. Nikah yang paling besar keberkahannya adalah yang paling biayanya sedikit. Sementara hari ini sunnah pernikahan yang diamalkan para sahabat radhiyallahu anhu sudah ditinggalkan oleh umat hari ini. Jabir radhiyallahu anhu itu adalah qadim khusus ahli hikmat Rasulullah SAW. Ketika menikah, Nabi SAW tidak tahu. Padahal Jabir radhiyallahu anhu itu tinggalnya satu mahol, satu lokasi dengan Rasulullah SAW. Namun ketika Jabir radhiyallahu anhu menikah, saking sederhananya sampai Rasulullah SAW pun tidak mengetahuinya. Jadi para sahabat radhiyallahu anhu menikah mencari keberkahan dengan mengamalkan sunnah, bukan dengan mengumpulkan orang-orang. Menikah dengan kesederhanaan, bukan dengan kemeriahan ataupun pesta yang mewah-mewah. Kita orang muslim diarahkan, dianjurkan untuk menikah di masjid. Di dalam hadis Tirmizi katakan, umumkan pernikahan dan lakukanlah di masjid. Nikah adalah ibadah. Maksud nikah dilakukan di masjid karena nikah ini adalah ibadah. Sementara orang menganggap bahwa nikah ini adalah nafsu. Nikah bukanlah karena nafsu. Tidak seperti itu. Nikah itu untuk ibadah. Andai kata nikah itu diperintahkan untuk mengikuti atau menyempurnakan nafsu, maka tidak akan diperintahkan dilakukan di masjid. Orang menganggap nikah itu adalah nafsu. Padahal bukan seperti itu. Nabi SAW sabdakan, apabila seorang suami menggauli istrinya, maka dia akan mendapatkan pahala. Lalu sahabat radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, seorang yang menunaikan nafsunya dengan istrinya, maka dia akan mendapatkan pahala? Sahabat radhiyallahu anhu bingung, karena ada perintah yang sesuai dengan hawa nafsu, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan pahala. Maka Nabi SAW katakan, seandainya dia gunakan kemaluannya yang haram, bukankah itu juga dosa? Maka demikian pula apabila dia gunakan itu dengan cara yang benar dan untuk menghindari perbuatan dosa, maka dia pun mendapatkan pahala. Nikah adalah sunnah. Orang-orang beranggapan tentang suatu hadis, menikahlah dengan cara sunnahku, setelah itu terserah kalian. Sehingga kita melakukan sesuka hati kita, padahal bukan seperti itu yang dimaksud. Hendaknya semua tahapan dalam pernikahan itu mengikuti cara sunnah, cara Rasulullah SAW. Ini maksudnya adalah menikah dengan cara sunnah Nabi SAW. Nikah itu dalam bahasa Arab artinya menggauli istri. Setelah ijab dan qabul, maka diizinkan untuk bergaul dengan istri, karena sudah halal. Oleh sebab itulah dalam akad disebut nikhun atau nikah. Maksudnya dalam menggauli istri pun ada sunnahnya. Jadi semua tahapan harus sesuai dengan sunnah. Sunnah inilah yang akan menyelamatkan seseorang dari kemungkaran. Sama dengan solat yang akan menghindarkan kita dari fasad dan mungkar. Menikah dengan sunnah juga seperti itu hasilnya. Menikah ini adalah ibadah sebagaimana solat juga ibadah. Menikah dengan sunnah ini untuk mencegah dari muasyarah yang buruk. Nikah ini adalah untuk menjaga pandangan dan kemaluan. Apabila seorang mengerjakan solat tetapi solatnya masih buruk, maka solatnya tidak akan mampu mencegah daripada kemungkaran. Begitu pula seseorang yang menikah tetapi belum mampu menjaga pandangannya. Ini sama seperti orang yang solat tapi solatnya masih buruk. Padahal dalam hadis dikatakan, amalan yang mampu mengendalikan pandangan ini adalah nikah. Jadi kalau seorang sudah menikah masih tidak mampu menahan pandangannya, ini berarti dalam pernikahannya ada kerusakan. Kenapa kita tahu ada kerusakan dalam pernikahannya? Sebab dia masih tidak mampu menahan pandangannya. Nikah itu bukan untuk kemasyhuran, karena nikah yang berkah itu adalah yang paling sedikit biayanya. Semua israf, penghamburan, mubazir yang dilakukan dalam pernikahan ini supaya mendapatkan kemasyhuran. Orang-orang melakukan israf, kemasyhuran
dalam pernikahan supaya menjadi terkenal ataupun menjaga nama baik. Berapa banyak orang Islam jatuh dalam menunaikan nafsu saja, tetap menginginkan kemasyhuran supaya jadi terkenal. Orang beranggapan dengan menghamburkan uang yang banyak untuk acara nikah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Padahal bukan seperti itu. Maulana Ilyas rahmatullahi alaih katakan bahwa maksud membawa kerja dakwah adalah ihya sunnah, menegakkan sunnah. Maksud dari pernikahan di masjid untuk menegakkan sunnah. Hendaknya kita semua belajar bagaimana cara menikah yang benar. Jangan berpikiran kita datang ke sini Nizamuddin untuk dinikahkan supaya berkah karena ada ulama dan masyayikh. Jangan seperti itu. Jabir radhiyallahu anhu ketika itu hidup bersama Nabi SAW, tetapi dia mengutamakan sunnah, bukan keberkahan dari Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW sendiri tidak tahu Jabir radhiyallahu anhu menikah. Itu Jabir radhiyallahu anhu bersama Nabi SAW. Apalagi kita di sini. Siapalah kita dibandingkan dengan Nabi SAW? Demi Allah, tidak ada keberkahan nikah itu di dalam pribadi-pribadi manusia, tetapi dalam sunnah Nabi SAW. Orang yang tidak mengambil keberkahan dari sunnah Nabi SAW, bagaimana dia bisa dapat keberkahan? Orang-orang yang ingin mendapatkan keberkahan dari orang lain, ini seperti mobil yang tidak ada lampunya, berjalan di belakang mobil yang ada lampunya. Di malam hari, bagaimana mobil ini bisa berjalan dengan cepat di malam hari? Apabila kita menginginkan anak dan keturunan yang soleh, hendaknya pernikahannya dilakukan dengan cara yang sunnah, hadirin mulia. Seluruh tahapannya sampai menggauli istri, seperti orang yang menginginkan panen yang baik. Maka ini harus dari benih yang bagus, lalu dipikirkan bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara mengairinya. Semua cara harus dipikirkan. Apabila menginginkan panen yang bagus, maka seorang petani ini akan berpikir sebelum menanamnya. Al-Quran mengatakan bahwa perempuan itu seperti sawah. Apa maksudnya? Sebagaimana kalian menanam, seperti itulah kalian akan menuai. Ketidaktaatan anak itu penyebabnya cuma satu. Tatkala menggauli istri, tidak ikut cara contoh Nabi SAW, sehingga setan ikut dalam pergaulan suami istri. Jika kita tidak ikut cara Nabi SAW dalam menggauli istri, maka setan pun ikut di situ menggauli istri kita. Kalau sudah begitu, bagaimana mungkin bisa mendapatkan anak yang soleh? Orang yang tidak belajar doa ketika menggauli istri, setan akan ikut bersama dia menggauli istrinya. Orang yang dalam menggauli istri tidak mau mengikuti cara sunnah, maka tidak ada bedanya dengan hewan. Sebab hanya sunnatullah yang membedakan manusia dengan hewan. Dalam memenuhi kebutuhannya, hanya sunnah saja pembedanya, tidak ada yang lain. Apabila tidak menggunakan sunnah, tidak ada bedanya cara manusia dan cara hewan. Kita niat dalam setiap amalan, kita selalu teliti apa sunnahnya. Bersedia insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.